Yang saya muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, yang mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatan beliau dan istiqomah dalam kebaikan dan kemaslahatan. Amin. Sohibul Bait, Ketua Umum PAN, saya biasa panggil beliau Pak Zulkifli. Betul Bapak, saya diprank sama ketum, mengundang saya dengan membatalkan sekian banyak acara saya atas nama Presiden. Tapi saya berhusnudon, ini bertanda amplopnya double Bapak, dari PAN dan dari Presiden. Ketua Umum yang hadir hari ini Bapak Erlangga, setahun yang lalu Bapak Presiden, beliau satu mobil dengan saya. Beliau minta saran, Gus saya harus bagaimana? Waktu itu saya bilang, Pak Erlangga, tolong penampilan medsosnya agak gaul dikit, saya bilang. Dan ternyata kemudian dibuktikan sama beliau. Ketika Ronaldinho datang ditanya, Ronaldinho, what is the best goal? Ronaldinho jawab, Golkar, katanya. Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, kalau Bapak masih ingat di Keraton Jogja sekitar 8 tahun yang lalu, Bapak ngerangkul saya. Dan waktu itu Jenderal janji, Gus saya akan datang ke pondoknya Gus Miftah. Alhamdulillah sampai hari ini belum terlaksana. Ketua Umum PKB senior saya santri, dari saya kenal beliau dari Cak Imin, kemudian Gus Ami, sampai menjadi Gus Muhaimin, Panglima Santri Nasional, Bapak Mardiono. Saya mohon maaf Pak, salah satu yang respon saya soal P3 terkait dengan tabarukan amplop kepada Kiai itu saya Pak. Mungkin karena respon saya itulah yang menghantarkan Pak Mardiono jadi Ketua Umum Pak. Serta para senior dan sahabat saya Pak Abdul Mukti. Ini kebetulan Pak Presiden, saya sama beliau sama-sama prof. Kalau Pak Mukti profesor, kebetulan saya provokator, yang selalu memberikan kontra narasi terhadap pihak-pihak yang menyerang pemerintah tanpa data yang tepat. Contoh saya ingat betul ketika Bapak Presiden mencalonkan Bang Sigit Kabareskrim sebagai Kapolri waktu itu. Ini gimana? Mayoritas Muslim, kenapa Presiden mencalonkan Kapolri non-Islam? Tanpa diminta sama Presiden, waktu itu saya jawab, Polri itu lembaga Kamtibmas, bukan lembaga agama. Artinya siapapun yang mempunyai kualifikasi dan mendapatkan restu dari Presiden layak dan berhak untuk menjadi Kapolri. Nah, yang salah itu adalah kalau Pak Sigit jadi ketua MUI. Lah itu salah itu. Makanya Pak Mukti terima kasih. Saya yakin Indonesia ini akan baik-baik saja bila NU dan Muhammadiyah bersama, insya Allah. Kebetulan Pak Presiden, dulu Pak Presiden jadi wali kota, saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Waktu itu saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebun. 4,5 tahun saya di masjidnya Muhammadiyah. Alhamdulillah nggak ada masalah Bapak. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya ikut Muhammadiyah, saya kurus, berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas, nggak pernah ada selamatan Pak. Akhirnya setelah saya kembali ke masjidnya orang NU, saya gemuk Pak. Waktu itu berat badan saya hampir 100 kilo. Kenapa jadi orang NU gemuk Pak? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi Pak itu. 7 hari gitu. Mungkin pertanyaannya begini, kan katanya Pak Jokowi NU, kenapa kok kurus? Nah, gitu. Kira-kira jawabannya adalah karena Pak Jokowi NU tapi bersimpati dengan Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya muliakan, beberapa hari yang lalu saya terenyuh. Ya, yang berani undang saya PAN Pak. Ya. Kalau PKB selalu bilang Gus kemahalan ya. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, saya menyaksikan Presiden kita waktu itu, beliau dawuh berbicara tentang beberapa kelakuan yang kurang bijak yang dilakukan oleh para pegawai pajak
bea cukai, kepolisian dan lain sebagainya. Saat itu saya nonton beliau, hati saya terenyuh. Inilah yang kemudian kenapa Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Tadi Prof. Mukti menyampaikan bahasa Arabnya puasa dalam Al-Quran bisa kita lihat dalam surat Maryam ayat 26. Di situ Allah menyebut kalimat saum. Al-Baqarah 183 sampai 185 Allah menyebut dengan kalimat asyam. Yang bahasa Arab ini Bapak Presiden ini dijawakan. Makanya kalau Pak hari Senin Pak Jokowi kenapa nggak sarapan? Kenapa Pak mboten sarapan nembe siang? Ini bahasa Arab yang dijawakan. Banyak Pak. Kursiyun itu kursi bahasa Arab menjadi kursi. Mistorotun mistar, penggaris menjadi mistar. Tapi hebatnya orang Jawa, banyak orang Jawa yang namanya Arab, tapi nggak ada orang Arab yang namanya Jawa Pak. Gitu loh. Orang Jawa namanya Miftah, orang Jawa namanya Muhaimin, orang Jawa namanya Pak Hatta, Pak Mukti. Tapi nggak ada Pak, orang Arab namanya Eko Patrio, itu nggak ada Pak, itu nggak ada. Nah Bapak Ibu, as-saum atau asyam ini dalam kitab Munjid disebut maknanya adalah al-imsak. Imsak itu artinya adalah menahan diri. Maka puasa itu mengajarkan kita untuk menahan diri, pengendalian diri, pengandalian jiwa. Tujuannya apa? Kalau tidak bisa baik, minimal jangan jelek-jelek banget. Nah, kalau nggak bisa baik-baik banget, minimal jangan jelek-jelek banget. Maka supaya kita terprovokasi dengan kebaikan itu, amal pahala dilipat gandakan 1000 kali lipat. Jadi kalau Anda khatam Quran bulan Ramadan sekali saja itu sama dengan khatam 1000 kali. Anda sedekah 1 sama dengan 1000. Makanya kemarin Presiden memberikan contoh, membayar zakat di Basnas. Ini menjadi contoh untuk kita semuanya. Tapi yang orang sering lupa, mohon maaf, bagaimana dengan keburukan? Tado'afatis sayyi'at kama tado'afatil hasanat. Berlipat gandanya keburukan sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Artinya kalau kebaikan 1 dibalas 1000, keburukan juga sama. Maka hari ini mohon maaf, kok Anda maling uangnya rakyat 1, itu sama dengan maling 1000. Hati-hati. Ibu-ibu membentak suaminya sekali di bulan Ramadan, hati-hati. Itu sama dengan membentak suaminya 1000 kali. Begitu juga sebaliknya. Makanya saya dulu sepakat ketika Bapak Presiden memberikan arahan di Rapimnas TNI Polri, Pak Prabowo, waktu itu beliau bilang, tolong WA grup para istri ini diawasi oleh suami. Jangan sampai suaminya aparatur negara, polisi, tentara, tapi istrinya terpapar dengan paham radikalisme, ustadz-ustadz yang keras. Saya waktu itu bilang sama Mas Praktekno, Mas, dawuh Bapak Presiden bagus banget. WA grup para istri diawasi oleh suami. Pertanyaannya, emangnya suami berani? Gitu loh. Yang ada istri yang ngawasi suami, Pak, itu loh. Karena perempuan itu, mohon maaf kayak teman-teman puan ini, perempuan itu karakternya satu Bapak Presiden. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat Pak. Itulah biasanya itu. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya putih Pak. Itulah. Yang jilbabnya biru insya Allah lah. Itulah. Lebih parah gitu. Nah, maka kemudian supaya kita ini menjadi baik, Allah punya mekanisme. Yang bikin larang ini loh Cak Imin itu lah. Beda kalau yang undang PKB murah, dinyang. Gitu. Mekanismenya kenapa kok harus berpuasa Bapak Ibu? Ini, karena waktu saya pendek. Nanti kalau Bapak Presiden menghendaki panjang, silahkan dipanggil ke istana Bapak. Pertanyaannya kenapa kok harus puasa? Bapak Ibu, manusia itu produk terakhir. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya Pak, bener terus gak pernah salah. Kenapa? Karena malaikat itu punya iman, tapi gak punya nafsu. Makanya kalau ibu-ibu pengen punya suami kok bener terus gampang Bu, nikahlah dengan malaikat. Apalagi Israel Bu, gak pernah salah Bu itu. Gak pernah salah. Bener terus Pak Prabowo itu kalau malaikat itu. Nah, setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan itu kebalikannya, dia punya nafsu tapi nggak punya iman. Makanya setan itu salah terus, nggak pernah benar.
Setelah menciptakan setan dan malaikat, Allah menciptakan hewan. Hewan itu kalau dalam bahasa kitab kuning yang tadi Pak Mukti bilang, itu tadi beliau bilang Pak Presiden, bedanya NU dan Muhammadiyah. Kalau NU Gus, kalau Muhammadiyah guys. Hai guys. Nah, ada hewan itu kalau dalam bahasa kitab disebut rumangkang. Ada hewan satu gala. Hewan rumangkang itu hewan yang hanya memperturuti hawa nafsunya, dilambangkan seperti kambing, seperti celeng. Kemudian ada hewan yang suka mengganggu, menakut-nakuti, namanya satu gala, yang dilambangkan seperti anjing dan serigala. 4 makhluknya Allah ini, mohon maaf, hiburannya beda-beda. Malaikat itu hiburannya bila dekat dengan Allah. Setan hiburannya mengganggu. Kambing hiburannya makan. Setan hiburannya menggoda, nakut-nakuti. Lah mohon maaf Bapak Ibu, manusia itu 4-4-nya ada. Jadi manusia itu ya ada malaikatnya, ada setannya, ada anjingnya, ada kambingnya. Jadi kok ada orang baik banget. Wah, ini COVID di Indonesia penyelesaiannya kok pertama kali terhebat. Siapa presidennya? Pak Jokowi. Oh, ini bukan manusia tapi malaikat. Lah, itulah. Seolah-olah seperti itu. Kok ada orang kok sukanya ganggu tok. Kita dengan gampang mengatakan, oh setan ini gitu. Kok ada orang sukanya hanya nakut-nakuti, kita dengan gampang mengatakan ini kok kayak anjing. Tapi sebaliknya orang kok yang dipikir cuma makanan tok, itu berarti kelasnya kayak kambing. Pagi nasi goreng, siang pecel, sore soto, malam masih Indomie lah. Wedus gitu kan itu. Lah. Lah mohon maaf Bapak Presiden. Orang itu kenapa berpuasa? Dipola seperti malaikat, karena besok itu orang masuk surga itu sifatnya kayak malaikat. Malaikat itu nggak makan, nggak minum, nggak kumpul. Maka bulan Ramadan ini manusia dibuat seolah-olah seperti malaikat. Ada makanan nggak boleh makan, ada minuman nggak bisa minum, ada istri nggak boleh kumpul. Kenapa? Supaya kita mendekati sifat malaikat yang akhirnya pantas untuk masuk surga. Maka orang itu Pak kalau mau puasa pasti sakti. Kila makola, Ibu Presiden, Ibu Sujiatmi. Beliau rajin puasa, makanya sakti, punya anak presiden. Kebetulan anaknya juga rajin puasa seperti Bapak Presiden. Sehingga mohon maaf, jangankan manusia, hewan sekalipun kalau mau puasa itu sakti Pak. Contohnya ular Pak. Ular itu makan sekali puasa 1 bulan. Makanya dia dikasih senjata oleh Allah namanya bisa. Beda dengan kambing Pak. Kenapa dia mulutnya tidak sakti? Karena nggak pernah puasa Pak, makan terus. Gitu. Makanya orang kan begitu kan. Kalau Pak Prabowo mungkin di hutan dulu ke zaman tentara sering melihat ular lah seperti itu. Nah, sehingga kemudian apa? Kalau kita digigit kambing sama ular Pak, itu pasti lebih berbahaya digigit ular Pak. Digigit ular mati Pak, digigit kambing menglorot tok Pak, itu loh, gak apa-apa ya. Itulah. Nah, maka kemudian apa? Disitulah kemudian Allah mengatakan ada salah satu da'awatin mustajabun. Ada 3 doa yang langsung dikabul oleh Allah. Yang pertama adalah da'watul madlum, doanya orang terzalimi. Lah mungkin ya mohon maaf, orang yang doanya terzalimi itu mustajabah. Kenapa kok Indonesia makmur? Karena kita sering lihat Pak Jokowi itu sering dizalimi, sering dibully Pak. Makanya kalau doa beliau mustajabah itu lumrah Pak, itu loh. Gitu loh. Makanya kalau Cak Imin pengen doanya mustajabah ya siap-siap saya zalimi Cak Imin itu. Kemudian yang kedua adalah doa orang tua kepada anak. Ini langsung istijabah oleh Allah. Makanya kalau sang ibu Bu Sujiatmi sering puasa, kemudian mohon maaf lisannya ini sakti Pak mustajabah, maka menghasilkan anak yang luar biasa. Saya selalu meyakini orang ono mulyane anak tanpa tirakate wong tua. Kemuliaan seorang anak itu berangkat dari tirakat orang tua. Saya lagi mengulik dari teman-teman saya di Solo. Dulu amalia Ibu Sujiatmi itu yang hebat apa sehingga melahirkan seperti Pak Jokowi. Ternyata salah satu amalianya adalah puasa. Karena doa terakhir yang dikabulkan oleh Allah dan pasti dikabulkan adalah da'watus shaim, doanya orang berpuasa. Maka ketika kita puasa inilah kemudian kita menjadi orang baik. Di situ Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang baik. Kalau dia baik Pak nggak akan korupsi. Kalau dia baik nggak akan menyakiti hatinya rakyat. Kalau dia baik Pak nggak akan tersinggung. Restoran buka di siang hari di bulan Ramadan. Jangan malah teriak-teriak takbir. Waduh Pak, murah amat takbir hanya untuk nutup rumah makan.
Kalau saya ketemu Pak Pizul ada rumah makan bukan takbir Pak, tapi traktir gitu Pak. Itulah alasan Bapak kenapa orang puasa itu mulutnya bau. Supaya orang puasa itu banyak diamnya. Maka bulan Ramadan itu yang perlu ditutup bukan restorannya tapi mulutnya. Kenapa? Karena puasa itu orang puasa itu tidak untuk dihormati, tapi akan melahirkan pribadi yang terhormat. Begitu, mohon izin Bapak Presiden, karena waktu saya cuma 10 menit, mungkin bila diperpanjang besok di Istana Negara Bapak. Insya Allah itu. Akhirnya Bapak Ibu sebelum berdoa, orang puasa itu haus, orang puasa itu lapar, orang puasa itu dahaga. Kenapa kok bisa bersabar? Kalau seandainya kita pura-pura masuk kamar, makan nasi padang, minum es teh, keluar dari kamar, nggak ada yang tahu Pak. Tapi kenapa tidak pernah kita lakukan? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Kenapa orang puasa itu walaupun haus, lapar, dahaga dia bisa bersabar? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya apa? Apapun masalah yang diterima oleh bangsa ini hari ini, entah masalah PSSI, masalah apapun, kita meyakini solusi dari Allah pasti akan datang. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Bapak Ibu, pada akhirnya mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah dan ampunan ini, bangsa Indonesia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al biladana baldatan thayyibatan tardaha waj'al sya'bana sya'ban shalihan ta'ian li iradatika wahdi zu'ama'ana siratakal mustaqim wasahihum liwafai amanatihim wa ahdihim wusulan ilal intiqa li hayati sya'bana nahwa mustaqbilihimuz zahir. Ya Allah, jadikanlah negeri kami sebagai negeri yang maju yang Engkau ridhoi. Jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang saleh dan taat pada kehendak-Mu. Berikanlah petunjuk jalan yang lurus untuk pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah kemudahan bagi mereka untuk menunaikan tanggung jawab dan janjinya sebagai pemimpin untuk keberhasilan kehidupan bangsa kami menuju masa depan yang cerah dan menjanjikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan yang tampak dan tersembunyi dalam negeri kami khususnya Indonesia ya Allah, dan dalam negara kaum muslimin umumnya ya Allah. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Ya Allah ya Rabb, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rizki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiah dan pintu surga. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah rukuk kami, terimalah sujud kami, duduk rebah kami, kerendah dirian kami, kekhusyuan kami, pengabdian kami, dan sempurnakanlah apa yang kami lakukan selama kami menunaikan salat ya Allah, Tuhan seru sekalian alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ketua Umum Partai, saya cuma pesan satu Bapak, setialah dengan rakyat. Maka saya berpesan, berbukalah dengan yang setia Pak. Kenapa? Karena yang manis kadang banyak bohongnya Pak. Makan roti, minumnya susu, makan coklat dicampur keju. Bapak Presiden Jokowi, janganlah Anda ragu, karena kami rakyat selalu mendukungmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.